Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang akan dibahas kali ini adalah yang menjadi syarat utama dibentuknya peraturan perundang-undangan atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Disimak baik-baik ya, yuk dibuka bukunya halaman 70. Pembentukan suatu peraturan atau undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Asas atau syarat utama dibentuknya peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yaitu yang pertama, kejelasan tujuan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, apabila undang-undang itu dibuat oleh badan yang tidak sah, maka peraturan itu tidak berlaku. Jadi, peraturan itu berlaku apabila dibuat oleh lembaga yang tepat, yang berhak, atau yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Artinya, isi dari sebuah undang-undang harus sesuai dengan tingkatannya. Peraturan daerah provinsi di sini harus mengatur tingkat provinsi. Jadi tidak berwenang membuat peraturan yang berlaku untuk seluruh Indonesia, melainkan hanya di tingkat daerah provinsi. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Artinya, undang-undang itu harus bisa dilaksanakan. Contohnya, dahulu tidak ada kendaraan bermotor. Orang-orang masih menggunakan hewan ternak untuk berpergian atau jalan kaki. Jadi, apabila saat itu disusun peraturan lalu lintas, maka peraturan tersebut tidak berlaku. Kenapa? Karena setiap orang masih menggunakan hewan ternak dan pada saat itu belum ada kendaraan bermotor. Akan tetapi sekarang sudah banyak sekali kendaraan bermotor, maka peraturan lalu lintas pun diberlakukan. Selanjutnya adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, sebuah undang-undang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ambil contoh peraturan tentang kewajiban memakai masker di mana sekarang adalah masa pandemi COVID-19 yang penularannya melalui saluran pernafasan, sehingga pemerintah membuat aturan wajib untuk menggunakan masker guna mencegah penularan yang lebih banyak. Peraturan ini merupakan peraturan terbaru karena memang dibutuhkan di masa sekarang. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, kejelasan rumusan. Artinya, dalam menyusun undang-undang harus sesuai dengan sistematik dan untuk pilihan kata atau istilah yang mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah keterbukaan. Artinya, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai dengan pengesahan atau penetapan harus bersifat transparan. Seluruh lapisan masyarakat harus tahu supaya peraturan itu bisa dijalankan. Itulah syarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.